warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf SPDI NIM 224041011123, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022, LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, guru PAI di SLB Negeri 1 Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, hari Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SLB Negeri 1 Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ananda Iqlil disiapkan dan berdoa. Siap, Ra. Hormat, Ra. Siap, Ra. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, anak-anak Bapak semua, apa kabarnya? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah piket tadi? Siapa yang piket? Siapa yang piket tadi? Oh, Hayati, ya, bersih sekali, bagus, ya. Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya, nak ya. Iqlil Maulana, Hadir, Pak. iya. Hayati, Hadir, Pak. Sinta Fatona, Hadir, Pak. Umul Khairah. Hadir, Pak. Oke, baik, semuanya hadir ya, nak ya. Nah, Nah, sekarang sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, nah, anak Bapak semuanya berdiri dulu, ya, berdiri dulu. Nah, ini adalah anak Bapak yang soleh dan soleha, ya. Kita tepuk soleh ya, tepuk soleh ya. Nah, kalau Pak bilang nanti bertepuk soleh, anak soleh ya. Satu, dua, tiga. Tepuk soleh. Anak soleh, soleha. Amin. Nah, semangat. Ya, silakan duduk kembali. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang tentang pendidikan agama Islam. Nah, oleh karena itu Anda semua memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Semangat ya, agar kita nanti semuanya sukses ya. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita sebelum kita masuk kepada pelajaran pada hari ini ya, apakah masih ingat pelajaran kita minggu yang lewat? masih, Pak. Ya, apa itu Iqlil? Pelajaran kita minggu yang lewat? Tanda-tanda hari kiamat. Oke, bagus ya, bagus sekali. Yaitu pelajaran kita minggu yang sudah lewat, yaitu iman kepada hari akhir, yaitu membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Hayati masih tahu tanda-tanda hari kiamat apa saja? Apa saja? Yang pertama, apa? Terbit
terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua apa? Terjadinya pembunuhan. Bagus. Apa lagi? Yang ketiga apa? Terjadinya huru hara. Apa lagi? Munculnya Dajjal. Apa lagi? Hilangnya ilmu pengetahuan. Oke, bagus, masih ingat pelajaran minggu yang telah lewat. Nah, baik anak-anak semua, masih semangat? Masih. Oke. Kita lanjutkan pelajaran kita yang sekarang, yaitu masih tentang iman kepada hari akhir, ya. Yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama, yang keduanya nanti yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir, ya. Nah, baik, sebelum kita masuk kepada materi, yaitu peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu Anda nanti mampu meyakini adanya hari akhir yang merupakan bagian dari rukun iman. Kemudian mampu menunjukkan perilaku mawas diri yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Kemudian mampu mengemukakan makna beriman pada hari akhir. Kemudian mampu menelaah bagaimana peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir tersebut. Kemudian mampu menunjukkan contoh hikmah perilaku beriman kepada hari akhir, ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian kita masuk kepada materi. Untuk lebih pahamnya Ananda semuanya tentang materi kita pada hari ini, yaitu iman kepada hari akhir, tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, kita saksikan video berikut ini, ya. Mau menonton video? Mau? Tapi janji ya, sebelum menonton jangan ribut. Nah, Ananda semua pas waktu kita menonton nanti, sewaktu kita menonton video, Ananda semua dapat memperhatikan dan menyimpulkan nanti akan apa tanya, ya. Nah, baik, ini video tentang tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Mengenai kapan terjadinya hari kiamat ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jawaban ini dalam Al-Quran. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat.
itulah tadi penampilan video yaitu tentang apa? Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari penyampaian video tadi? Ya, silakan ditulis di bukunya dulu ya. Sudah siap? Sudah siap ditulis? Sudah. Nah, sekarang siapa yang dapat mengulanginya? Ayo. Iqlil bisa? Iqlil dapat menyampaikan apa yang didengar tadi? Nah, sekarang perhatikan, kita akan menjelaskan yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat. Di mana di dalam video tadi apa yang pertama? Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat itu apa? Yang pertama yaitu alam barzah atau alam kubur. Itu alam barzah atau alam kubur. Alam barzah atau alam kubur yaitu alam yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, di alam barzah manusia sudah dapat merasakan balasan tentang apa-apa yang dilakukannya selama hidup di dunia. Setelah manusia meninggal dunia, maka akan melewati namanya alam barzah atau alam kubur. Nah, paham? Paham. Jadi kalau manusia itu sudah meninggal dunia, akan melewati yang pertama namanya alam kubur atau alam barzah. Yang kedua adalah yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats artinya hari kebangkitan. Apa itu? Hari kebangkitan kembali manusia, seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad yang sudah meninggal, maka akan dibangkitkan kembali alam kuburnya. Setelah dia dibangkitkan, maka akan dia dikumpulkan di yaumul mahsyar ya. Maka akan dikumpulkan di yaumul mahsyar. Artinya yaumul mahsyar itu adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Peristiwa selanjutnya yaitu yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan? Nah, Iqlil bisa? Yaumul mizan itu apa? Apa tadi yaumul mizan? Bagus. Nah, yaumul mizan itu artinya yaitu penimbangan amal baik dan amal buruk manusia yang dilakukan manusia itu selama hidupnya di atas dunia ya. Itulah namanya yaumul mizan, yaitu tempat menimbang amal baik dan amal buruk manusia, seluruh manusia, nah, yang telah diperbuatnya selama hidup di atas dunia. Nah, kemudian setelah yaumul mizan apa? Yaumul hisab. Bagus ya. Setelah terjadinya yaumul mizan, maka adanya yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Yaumul hisab atau apa? Atau hari perhitungan ya. Hari perhitungan amal baik dan amal buruk manusia yang dilakukan selama hidup di dunia. Jadi tadi setelah amal baik dan amal buruk itu ditimbang, nah, maka dia akan dihisab, akan dihitung. Si A atau si Amir berapa timbangan amal baiknya? Nah, si Hayati berapa timbangan amal keburukannya? Ya. Nah, jadi pada yaumul hisab ini
Jadi untuk menentukan berapa hitungan amal baik dan amal buruk manusia yang dikerjakan semasa hidup di atas dunia. Nah, kemudian setelah adanya yaumul hisab, apalagi yaitu yaumul syirat, ya, yaitu syirat, ya. Apa itu syirat? Apa itu syirat? Jalan terbentang menuju surga dan neraka. Nah, kalau menurut Iqlil, syirat itu adalah jalan yang membentang menuju surga dan neraka. Kalau menurut Ira apa? Apa? Hayati? Syirat itu adalah, ya, nih syirat. Syirat itu adalah titian, ya, atau jembatan penentu apakah manusia itu masuk ke dalam neraka ataupun ke dalam surga, ya. Nah, manusia itu setelah dihisab maka dia akan melewati titian syirat namanya. Nah, di mana titian itu tadi yang sudah Anda saksikan dalam video itu bagaimana syirat itu? Syirat itu adalah jembatan yang sangat kecil, ya, dan tajam seperti rambut, ya, seperti rambut kita. Itu adalah nanti jembatan syirat yang akan kita lalui setelah hari perhitungan, di mana ada beberapa tipe orang yang melewati jembatan syirat ini. Apa? Ada orang yang melewati jembatan syirat ini seperti kilat atau seperti angin. Nah, itu orang yang apa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh semasa hidupnya di atas dunia, dan dia mempunyai amal baik, nah, mempunyai timbangan amal baik yang banyak. Dan ada pula orang yang merangkak, ya. Tahu merangkak? Ada anak bayi yang belum pandai berjalan, kan dia merangkak, ya. Nah, seperti itu ada orang yang seperti itu merangkak melewati jembatan syirat itu. Nah, ada yang tertatih-tatih dan akhirnya jatuh. Nah, mereka itu siapa? Nah, mereka itu adalah orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang banyak dosanya. Paham, nak? Paham. Nah, setelah adanya dia meniti jembatan, maka yang terakhir adalah peristiwa adanya surga dan neraka, ya. Adanya surga dan neraka. Nah, apa itu surga dan neraka? Adalah tempat akhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan perbuatan manusia selama hidupnya di atas dunia. Nah, surga adalah apa itu surga? Apa itu surga? Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhir. Ya. Surga itu kata Allah adalah suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhir. Ada yang mau masuk surga? Ayo tunjuk tangan siapa yang mau masuk surga. Oh, Hayati. Nah, tentu kita semua ingin masuk surga. Ya. Apa? Siapa saja orang yang mau masuk surga tersebut nantinya? Yaitu yang pertama, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian orang-orang yang mempunyai banyak amal
kebaikan, ya. Nah, kemudian peristiwa yang selanjutnya yaitu neraka. Tadi surga, sekarang ada neraka. Neraka itu adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhirat kelak sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka itu adalah tempat yang penuh penderitaan pada hari akhirat kelak yang diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapa saja orangnya? Orang-orang yang selalu berbuat zalim, yang selalu berbuat dosa, yang timbangan amal keburukannya banyak. Nah, itu adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Materi yang tadi paham? Sudah paham tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir? Kita ulangi lagi. Nah, yang pertama yaitu alam barzakh, yaitu atau alam kubur. Yang kedua yaitu yaumul ba'ats atau hari berbangkit. Kemudian yang ketiga adalah yaumul mahsyar, yaitu tempat berkumpul. Setelah dibangkitkan, maka dia akan berkumpul di padang mahsyar. Kemudian yang keempat yaitu yaumul mizan. Setelah dia berkumpul, lalu dia ditimbang pada yaumul mizan, yaitu penimbangan amal baik dan amal buruk. Kemudian apa lagi? Sirat atau jembatan yang dilalui oleh semua umat manusia pada hari akhir. Kemudian surga dan neraka. Ya, jadi itulah dia peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Ya. Oke, siapa yang bisa mengulanginya? Iqlil bisa? Oke, silakan berdiri Iqlil. Nah, maju ke depan. Nah, disampaikan di depan ya. Nih. Nah, coba apa tadi? Oke. Yang kedua? Ya. Ya, yang ketiga? Ya. Ya, keempat? Ya. Terus yang kelima? Terus sirat. Kemudian? Nah, bagus sekali. Tepuk tangan buat Iqlil. Nah, silakan duduk Iqlil. Nah, jadi semua Anda sudah paham ya tentang apa-apa saja peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu apa lagi? Yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja hikmah beriman kepada hari akhir? Ada yang tahu? Nah, yang pertama yaitu selalu beramal soleh, meningkatkan keimanan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu beramal soleh. Apa saja amal soleh itu? Sholat, puasa, berzakat, apa lagi? Naik haji bagi yang mampu. Nah, itu adalah beramal soleh. Nah,
Jadi kita hikmahnya yaitu supaya kita rajin beramal soleh. Kemudian yang kedua yaitu tidak akan meniru pola hidup orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman. Jadi setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, maka kita tidak akan meniru pola hidup orang kafir. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu selalu berbuat baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta, ya. Kemudian tidak kikir dan berinfak, ya. Jadi hikmahnya bagi kita yaitu kita tidak menjadi seorang yang kikir dan kita selalu berinfak. Nah, paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Nah, baiklah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Setelah kita mempelajari tentang pelajaran tadi, yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Semua sudah paham kan? Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan ya, Nak ya? Oke, silakan dikerjakan. Nih. Baik, dikerjakan dalam 10 menit ya. Sudah siap? Oke. Nah, baiklah Anda semua. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar kembali ya dengan materi yang berbeda yaitu tentang rukun Islam. Nah, itu untuk pelajaran kita minggu yang akan datang. Dan di rumah silakan Anda semua lagi untuk membaca tentang materi-materi kita yang sudah disampaikan. Minggu depan akan Bapak tanya kembali. Paham? Masih semangat? Semangat ya pastinya. Oke. Nah, sebelum kita pulang, mari kita memeriksa di seluruh tempat duduk kita apakah ada sampah atau tidak. Silakan. Oke, baik. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Silakan Iqbil Maulana untuk memimpin doanya. Nah, baiklah Anda semua. Demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam dulu. Oke, salamnya hati-hati di jalan.